Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkahnya juga kita bisa berkumpul kali ini. Jadi sahabat-sahabat semua sedang mendengarkan dari acara dari Telebrix kita dari IMSA Sister sini, dan juga tak lupa kita mengucapkan salawat kita kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada keluarga dan juga kepada sahabat dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa sholli ala Sayyidina Muhammad. Insyaallah. Alhamdulillah kali ini kita bisa berkumpul dan izinkan saya sendiri Bayu Hidayat sebagai host di sini akan membantu acara ini. Yang acara kita ini sangat menarik sekali, insya Allah. Jadi acara kita akan membahas tentang persiapan akhir hayat sebagai Muslim di Amerika. Jadi acara ini merupakan persembahan dari IMSA Sister, Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Anak, insya Allah. Dan acara ini juga live di Facebook grup kita, ada di Facebook grup IMSA Sister. Jadi kalau sahabat-sahabat semua yang mau mendengarkan langsung aja ke Facebook grup, langsung diketik IMSA Sister, insya Allah. Dan juga di sini kita ada 2 orang narasumber di sini, narasumber kita yang udah nggak asing lagi dari komunitas kita di sini. Saya ini ada di Bay Area San Francisco dan kebetulan narasumber kita juga warga sini, warga Bay Area San Francisco juga. Ada Ibu Takwa Suropati atau Mbak Rani, dan ada Bapak Febri Febriawan Prihandono atau Mas Febri. Assalamualaikum. Mas Febri. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana nih keadaan yang semua nih? Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah Mbak Rani. Alhamdulillah. Mas Febri gimana, apa kabarnya? Kalau pesannya Mbak Rani tadi kita ini nih, sebetulnya alhamdulillah kita sehat, namun kita dalam hati bersedih, Mas Bayu ya. Benar sekali. Iya. Jadi juga kita sekarang umat Muslim di dunia sebenarnya lagi berasa bersedih sekarang karena ada shooting victim ini ada di New Zealand yang udah menewaskan 49 dari sahabat-sahabat kita umat Muslim yang ada di New Zealand sana. Jadi kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ada baiknya juga sebelum kita mulai dari acara ini kita juga akan memanjatkan doa insya Allah yang langsung dari narasumber kita dari Mas Febri. Insya Allah Mas Febri, silakan Mas Febri. Oke, insya Allah mari ibu-ibu, bapak-bapak semua kita mengarahkan tangan kita ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama berdoa untuk saudara-saudara kita ya, karena suatu kejadian yang sangat memilukan. Insyaallah kita akan berdoa ya, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasul ala wa mursalin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghasilhu bil ma'i wassalji wal barodi wa naqqihi minal khotoya kama yunaqqas sawbul abyadu minad danas abdilhu daron khairam min darihi wahlan khairam min ahlihi wa zawjan khairam min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua keluarga yang ditinggalkan bisa diringankan bebannya, dan insya Allah yang korban jiwa bisa diterima amal baiknya semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita kembali lagi nih ke acara kita kali ini, dan 2 narasumber ini saya bilang ini teman dekat kita dan juga unik loh. Jadi unik ya, ini Mas Febri ini adalah seorang aktivis pengajian yang bakalan nanti kita bahas juga bagaimana tentang pengalamannya dalam mengurus jenazah
Nah, jenazah yang ada di Amerika ini, dan juga ada Mbak Rani juga, seorang profesional dari spiritual care atau chaplain. Jadi ada orang Indonesia ternyata sebagai spiritual care di Amerika sini. Jadi bisa kita antar, kita tanya-tanya macam-macam nanti insya Allah. Jadi nanti sahabat-sahabat semua, setelah kita mendengarkan dari pembacaan materi dari dua narasumber kita, di akhir dari acara nanti kita ada sesi dari tanya jawab. Jadi sahabat-sahabat semua, jangan lupa pertanyaannya langsung dicatat, bisa langsung masuk pertanyaan di Facebook grup kita, dan juga bisa juga masuk ke grup-grup WhatsApp, langsung masuk ke sana, langsung ditanyakan, nanti insya Allah akan ditanyakan di akhir acara, insya Allah. Jadi Mbak Rani sama Mas Febri ini biar deket lagi sahabat-sahabat semua, izinkan saya nih membacakan CV-nya nih. Gimana nih Mas saya Mbak Rani, Mas Febri? Iya, boleh. Boleh ya? Silakan. Boleh ya, silakan ya. Oke, Jangan insya Allah. panjang-panjang. Insya Allah. Jadi Mbak Radi ini sebenarnya tetangga saya. Jadi Mbak Radi itu tinggal di San Jose dari tahun 98. Berumah tangga. Ternyata Mbak Rani ini ada lulusan dari IPB, dan juga Mbak Rani mendapatkan jodoh juga tamatan IPB juga, Pak Adrin. Dan juga Mbak Rani ini sebagai engineer ternyata awalnya sebagai bidang arsitektur, yang mempunyai putra 2 orang dan salah satunya sudah menikah. Dan Mbak Rani ternyata juga aktif di Rumah Sakit Stanford dan Rumah Sakit Bay Area. Jadi Mbak Rani juga sebagai volunteer dan koordinator relawan untuk Muslim Group, dan juga menjalani pendidikan chaplaincy tahun 2012, dan pernah menjadi chaplain relawan untuk Zaytuna College di Berkeley. Dan juga Mbak Rani juga menggalang retreat untuk masyarakat Muslim di Amerika, dan juga melakukan pelatihan-pelatihan spiritual tentunya di situ. Jadi insya Allah dan berkah semuanya. Dan narasumber kita sekarang ini nanti catat nih semua kalau saya ada nanti ya. Oke, dan Mas Febri, Mas Febri dan saya bacakan juga, Mas Febri ini bernama lengkap Febriawan Priandono. Nah, ini teman baik saya sebenarnya. Kita sama-sama engineer, Telkom engineer di sini di Bay Area, dan sebenarnya kita juga kerja sebagai kompetitor. Nah, teman kita tetap teman baik. Dan Mas Febri di Amerika sejak tahun 2015, mempunyai anak 3 orang, dan di posisi di INSA, Mas Febri pernah memegang di bagian DSPM, Departemen Sosial dan Pelayanan Masyarakat, dan juga sebagai Amir di STC tahun 2012, dan juga perwakilan lokality dan perlengkapan transportasi hotel Liaison ketika di Muktamar tahun 2014 di San Francisco, daerah Oakland. Dan juga pengalamannya itu sudah untuk mengurus jenazah tentunya, jadi kita bakal menulis nanti, dan juga sebagai kontak person antara Masjid ISEP dan Indonesia Locality Area dalam proses pengurusan jenazah. Insya Allah. Jadi sangat menarik nih kita bahas kali ini ya, karena memang kematian itu nggak bisa kita hindari, dan nggak bisa kita duga-duga, bisa di Amerika, bisa di Indonesia, dan bisa di mana-mana aja. Dan bagaimana kejadiannya kalau kematian itu berada di Amerika, dan bagaimana sih sebenarnya pekerjaan profesional dari chaplain dan spiritual care itu yang bisa membantu buat kita semua dan komunitas ini. Nah, langsung aja kita dengarkan materi kita yang pertama oleh narasumber kita, Mbak Rani atau Ibu Takwa Sirifati, insya Allah. Tempat dan waktu saya persilakan pertama dulu, Mbak Rani. Terima kasih Mas Bayu, jazakallah khairan. Pertama-tama saya mau baca basmalah and sama salawat untuk Nabi junjungan kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu doa yang saya ingat, waftah bil haq innaka fatahul karim. Ya Allah, bukalah pintu untuk ilmu dan pengertian, Engkaulah sesungguhnya yang maha membuka.
Satu juga yang memang hari ini yang kita tidak terduga ya terjadi sebetulnya kemarin, bahwa ini bertepatan sekali dengan topik yang sekarang mau kita bahas bersama, yaitu persiapan akhir hayat. Itu memang hari ini memang mungkin beberapa kita melalui hari dengan biasa saja, tapi seperti yang saya bilang tadi, saya share sama Mas Febri, kalau tadi di rumah sakit ada orang yang tanya, how are you? Saya nggak bilang, oh good, seperti biasa ya, atau I'm well, I'm fine, thank you. Saya bilang enggak, saya heartbroken. Supaya adalah, jadi orang-orang tuh tahu kehidupan kita tuh batiniah juga ada, dan kita ada ikatan sangat erat sekali dengan muslim-muslim lainnya. Insya Allah make it easy ya, membuat kita lapang dada dan pasrah dan selalu tawakul sama dengannya. Ini yang terpajang sekarang masih slide nomor 1 yang saya bilang persiapan akhir hayat sebagai muslim di Amerika. Kalau kita bisa lanjut ke slide selanjutnya, yang saya mau bahas ini adalah persiapannya dari sudut yang saya lalui selama ini, yang saya jalankan dari sudut pandang chaplaincy. Saya bicara sedikit tentang chaplaincy karena banyak sudut pandang yang lainnya. Bisa dari segi finansial, orang mempersiapkan akhir hayat untuk anak, istri, keluarga, bagaimana. Dari ini khusus dari segi spiritual care. Di Amerika, chaplaincy itu dikenal dengan istilah spiritual care, kadang-kadang juga pastoral care orang bilang. Sepertinya asing karena kita orang muslim nggak pernah dengar ya tentang chaplain, tapi ini saya usaha untuk menjelaskan. Seorang chaplain adalah seorang yang bertanggung jawab untuk menawarkan dan memberikan kesejahteraan spiritual dan mental. Jadi idealnya seorang chaplain yang datang itu tidak anxious, tidak senewen, orangnya memberikan calming presence dari organisasi tertentu atau institusi tertentu. Itu di atas di slide bilang ada chaplain di college, university, ada di prison, di penjara, di rumah sakit, juga ada di military. Ini yang tradisional. Sekarang saya dengar ada chaplain untuk macam-macam hal, untuk corporate juga, karena ternyata makin lama orang-orang makin menyadarkan bahwa ketenangan batin itu penting sekali untuk kehidupan sehari-hari. Satu lagi yang saya berusaha bilang, seorang chaplain itu karena tanggung jawab pekerjaannya itu bukan untuk mengalihkan kepercayaan agama seseorang. Jadi tidak boleh sama sekali. Itu hanya untuk menawarkan emosional dan spiritual support. Berbeda dengan istilahnya di Amerika itu proselytizing atau siar agama tertentu, ada evangelist. Kita sebagai chaplain itu ada professional conduct-nya, nggak boleh gitu. Jadi ibaratnya kalau misalnya Bapak Ibu ada di rumah sakit, ada chaplain yang datang, mestinya sang chaplain itu kalau dia melalui pendidikan dan sertifikasi profesional, dia makin menguatkan agama kita, bukannya mengalihkan. Insya Allah gitu pendeknya. Slide selanjutnya. Ini saya poin pertama saya bilang di slide selanjutnya adalah lingkup pekerjaan biasanya berbeda. Kalau di universitas biasanya Muslim chaplain itu khusus untuk mahasiswa Muslim. Atau mungkin untuk di prison biasanya khusus untuk tawanan yang Muslim. Kalau di rumah sakit trainingnya lebih interfaith untuk orang lain yang berbeda agama. Jadi saya selalu bilang by training, saya bilang I'm trained to be with people of different faith or of no faith. Sometimes orang bilang saya nggak punya agama, Bu, saya ateis or something. Saya bilang ya, tapi kita kan boleh ngobrol, Pak, Bu. Nah, jadi dari ngomong-ngomong itu biasanya orang menjumpai kedamaian itu. Persyaratan pendidikan, poin kedua, saya bilang untuk jadi seorang chaplain itu harus punya pendidikan graduate ya, S2,
bisa Master of Art, bisa yang lain-lainnya. Saya kemarin alhamdulillah sempat ke Hartford di Connecticut untuk ambil Graduate Certification Islamic Chaplaincy. Pelatihan 1 tahun, satu lagi juga menurut saya amat penting untuk seorang chaplain, itu melalui namanya CPE, Clinical Pastoral Education. Persyaratan profesional yang lain ada Board Chaplain Certification. Kadang-kadang saya pernah ditanya, kamu ngapain ngunjungin orang Kristen misalnya, atau orang non-Muslim yang lain. Tapi menurut saya, poin yang ketiga saya bilang ada hadis qudsi, mengunjungi orang sakit, itu di situ disebut oleh Rasulullah adalah wahai engkau anak-anak Nabi Adam. Jadi menurut saya itu membuka pintu luas ya. Mengapa engkau tidak mengunjungiku waktu aku sakit, katanya Allah. Ini kita di depan Allah udah di hari akhir, and then yang ditanya si orangnya bilang, bagaimana caranya kamu sebagai Tuhan kok perlu dikunjungi, kamu kan gak bisa sakit. Terjemahan bebas saya. And then hadis qudsinya bilang, if you are to visit, kalau kamu mengunjungi seorang sakit, engkau akan menjumpaiku di sana. Jadi itu basis saya untuk melakukan chaplaincy tanpa melampaui batas keagamaan, tentu sebagai Muslim dengan konsep-konsep tauhid. Menurut saya itu salah satu cara saya berdakwah, insya Allah dengan keberadaan saya pakai hijab, dan saya menunjukkan saya betul-betul care sama orang lain. Slide selanjutnya adalah persiapan akhir hayat, peringatan tentang maut dari Al-Quran. Di mana-mana kita jumpai ya, kalau nggak salah ada 116 yang menyebut kata maut sendiri. Ada di ayat An-Nisa, di surah An-Nisa ayat 78, ini bicara tentang dimanapun engkau berada, kematian akan menjumpaimu. Kendati engkau berada di benteng yang tinggi dan kukuh. Di surat Luqman ayat 34, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Al-Mulk mengatakan yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia adalah Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Al-Imran ayat 185 ini yang pendek tapi saya hafal. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Terus tujuan kita adalah goalnya ya ada di akhir surat Al-Fajr. Wahai jiwa yang tenang, mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli ibadi wadkhuli jannati. Kalau nggak salah gitu ya. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Masuklah dalam golongan hambaku dan masuklah dalam surgaku. Dari hadis Rasulullah ada juga peringatan tentang ajal, tentunya banyak. Salah satunya Rasulullah bilang ada orang sedang berkumpul, mereka tertawa dan sama-sama senang. Dan Rasulullah bilang, jangan keterlaluan dalam kesenangan, dalam tertawa. Increase in remembrance of the savour of pleasures. Jadi kalau kita ingat death, kadang-kadang kita jadi, bukan kadang-kadang, tentulah kita jadi lebih serius untuk menghadapi kehidupan. Ya sampai sini dulu saya mau tarik nafas. Soalnya nggak mudah sama sekali ya untuk ngomongin tentang ajal ini. Di slide selanjutnya, boleh lihat slide selanjutnya. Itu saya tulis menjumpai ajal. Di sampingnya saya tulis karena penyakit, kecelakaan, baik terkirakan atau mendadak. Slide selanjutnya, menjumpai ajal, titelnya saya bilang. Sama ya kayak tadi. Healthcare sama insurance itu poinnya. Dua lembaga sistem kesehatan di Amerika ini adalah bisnis ya. Menurut statistik biasanya orang
ingin meninggal di rumah, tapi kenyataannya kebanyakan orang menjumpai ajal di rumah sakit daripada di rumah dikelilingi keluarga atau dikelilingi kerabat. Saya bilang penyebab kematian karena penyakit ya, kita punya sesuatu penyakit yang diidap, bisa karena kondisi satu saya bilang akut, mendadak dalam jangka waktu singkat dan tiba-tiba, dan kronik berulang dalam jangka waktu panjang. Ibu bapak saya rasa nggak asing dengan istilah ini ya, tapi dari sini insya Allah saya mau membahas tentang persiapan praktikal di slide selanjutnya. Sekarang, oke. Persiapan praktikal ini berdasarkan jenis penyakit. Saya bilang yang akut itu akut bila ada kecelakaan atau kondisi akut mendadak. Apakah kita kena stroke atau ada serangan jantung? Tentu di sini kita sudah terkondisi untuk menghubungi 911. Yang saya mau jelaskan di poin selanjutnya adalah disarankan semua mempunyai, itu AD saya tulis, kepanjangannya dari Advanced Healthcare Directive. Itu dokumen yang menyatakan siapa yang akan mengambil keputusan kesehatan bila kita sudah tidak dapat atau tidak sadar. Di dalam kurung saya tulis, orang sini biasanya bilang istilahnya healthcare proxy atau DPOA, mereka bilang durable power of attorney. Jadi budaya kita tinggal di negeri Amerika ini adalah sangat menghargai respect untuk individuality. Jadi dalam hal itu juga Advanced Healthcare Directive ini betul-betul bertanya pada seseorang, kalau Anda sudah tidak sadar, tidak dapat mengambil keputusan kesehatan, siapa yang harus kita hubungi. Biasanya orang-orang yang kita taruh sebagai orang yang orang yang bisa membantu kita mengambil keputusan adalah keluarga terdekat. Kalau ada suami-suami, kalau ada istri-istri, atau anak yang sudah dewasa ya, atau ada kerabat yang lainnya. Tapi agak sulit karena kita ini tinggal di Amerika ya. Kalau bersyukur kita punya pasangan. Kalau kita nggak punya pasangan, kita harus pikir dalam-dalam siapa yang mau kita kasih kuasa untuk mengambil keputusan ini. Karena di ujung-ujungnya nanti kalau kita nggak meng-assign seseorang, tim dokter itu akan melakukan usaha maksimal untuk mempertahankan kehidupan nyawa. Tapi sebetulnya kadang-kadang itu bukan hal yang paling ideal dari kita sebagai seorang muslim. Di sebelah kiri ya dari slide itu yang paling bawah, saya masih membahas tentang Advanced Healthcare Directive. Itu dua inti dari dokumen itu, satu kita meng-assign seseorang, yang kedua adalah pilihan end of life. Jadi dokumennya bertanya, Bapak Ibu bila sudah dari segi healthcare sudah tidak dapat dipertahankan kehidupannya, apa yang mau dilakukan? Ada yang bilang ingin semua tindakan dilakukan, termasuk masuk di ICU, pakai istilahnya intubation ya, pakai selang untuk membantu bernapas, atau mungkin pakai dialisis untuk kidney untuk membersihkan darah lewat ginjal, atau macam-macam lagi alat untuk membantu pacu jantung. Atau untuk kadang-kadang kalau memang sudah tidak ada pilihan lagi, menanti ajal dengan comfort care. Itu nanti insya Allah kita bahas lebih lanjut. Di sebelah kanan slide, dari bawah kronik, saya bilang selain mempunyai AD itu, direktif yang tadi, bila kondisi sudah menahun, status code sudah bukan full code, disarankan mempunyai POLST. POLST itu Physician's Order Life Sustaining Treatment. Biasanya dokternya yang mulai bilang. Jadi kalau orang sudah sakit menahun, punya kondisi jantung yang tidak baik, atau menderita sakit kanker yang udah terus progressing ya, biasanya dokter bilang mungkin ini saat yang tepat untuk kita ngomongin tentang POLST.
Post itu bentuknya warnanya pink, satu lembar kayak kertas karton gitu. Jadi intinya adalah kalau misalnya sang pasien bilang, iya saya udah rela bahwa kalau misalnya tiba-tiba jantung saya berhenti karena saya tahu saya udah punya penyakit ini menahun. Jadi kalau misalnya terjadi kejadian di rumah misalnya, keluarga panggil 911. Kalau ada pulse itu yang pakai warna terang benderang itu ditaruh di kulkas misalnya. Jadi tim yang datang, si EMT emergency treatment yang datang itu lihat, oh ini pilihannya udah bukan untuk CPR lagi ya. Ingat CPR kan yang orang cardiopulmonary resuscitation. Jadi jenis status code itu saya tulis juga di bawah. DNR do not resuscitate tanpa CPR. DNI do not intubate. DNI do not escalate. Tapi ini kalau misalnya ibu bapak nggak paham sama ini, nggak ngerti, nggak apa-apa, jangan khawatir. Kadang-kadang saya kalau presentasi ada istilah-istilah baru, orang-orang suka mikir, aduh saya nggak tahu ini gimana nih ngafalinnya. Jangan khawatir. Jadi pelan-pelan, terus banyak ngobrol sama dokter. Gimana dok kalau gini, gimana dok. Jadi makin kita menyadari ya bahwa nyawa itu, ya subhanallah bisa lanjut atau bisa udahan. Nah, makin lama kita insya Allah makin bisa ngambil keputusan yang penting buat kita. Slide selanjutnya, persiapan praktikal, rangkuman dokumen yang diperlukan. Jadi ini kita udah ngobrol tentang yang tadi ya. Selama masih hidup, persiapkanlah dokumen Advanced Healthcare Directive itu yang saya bicarakan tadi, atau kalau dokternya udah bilang kita harus diskusi pulse, persiapkan pulse. Agama kita itu amat bijaksana, subhanallah. Kita harus punya wasiat sama punya will. Kadang-kadang terkait kalau kita mau naik haji ya. Kalau Bapak Ibu ada rencana, ada kelebihan waktu, tenaga, uang, naik haji, kita harus punya wasiat atau will. Kalau ada anak-anak mau dititip siapa. Kita di Amerika bisa bikin trust fund. Saya sebetulnya nggak terlalu ngerti itu keuangan, tapi penting betul katanya itu juga, supaya rumah kah atau uang atau rekening tidak masuk probate katanya. Salah satu yang kita kadang-kadang kita nggak mau ngomong ya, percakapan dengan anggota keluarga itu gimana, ingin dimandikan oleh siapa, ingin dimakamkan di mana. Jadi itu pun membantu untuk langkah-langkah orang yang ditinggalkan. Yang saya dengar lagi itu mahal, butuh uang. Jadi kita memang harus, kalau termasuk dalam persiapan kita menghadapi ajal itu, disarankan menabung untuk kematian, karena plot kuburan pun nggak murah, ongkos funeral home dan mortuary pun perlu dana. Di kolom yang sebelah kanan saya bilang disegerakan saat kematian mendekat. Jadi ibaratnya kalau kita bismillah punya teman atau punya anggota keluarga yang memang kesehatannya udah menurun, dan misalnya dokter sudah bilang ya ini kayaknya waktunya udah days to weeks, orang-orang suka bilangnya gitu, ini months to year, ini days, weeks to months, ini days to week gitu ya, kira-kira udah per hari kah, per minggu kah, per bulan kah. Nah, disegerakan saat kematian mendekat, karena tradisi kita sunnah Rasulullah adalah kita harus memakamkan seseorang dengan secepat mungkin. Yang harus ditentukan itu nomor 1 funeral home atau mortuary. Kita harus mulai cari, kita mau funeral home atau mortuary di mana. Tentukan fasilitas untuk gusul, kita mau memandikan jenazah di mana. Tentukan masjid, kita mau sholat di mana. Tentukan cemetery, mau dikubur di mana. Ini semua
ini semua harus ibaratnya beruntutan dalam jangka waktu yang kalau udah dekat sekali ajalnya makin harus cepat kita urus ini. Yang diperlukan untuk penguburan adalah death certificate sama burial permit. Nanti kita bicara lebih lanjut. Slide selanjutnya, persiapan akhir hayat, death certificate, dan coroner's case. Ini saya jelaskan apa yang terjadi bila seseorang meninggal di rumah sakit ya. Saat seorang meninggal di rumah sakit, jenazah setelah jenazah dipindah dari kamar pasien, jenazah menanti di kamar dingin, cold room, sebelum diambil oleh funeral home. Rumah sakit hanya akan melepas jenazah pada funeral home atau masjid yang punya funeral services dan punya license. Kalau nggak ada license, mereka nggak mau keluarin jenazah. Pernah saya lihat ada kemungkinan perjanjian langsung dengan rumah sakit, jenazah bisa dilepas pada anggota keluarga, tapi itu lebih berbelit biasanya urusannya. Proses death certificate di California melalui electronic database CAEDRS. Itu melibatkan rumah sakit dengan alasan kematian yang ditandatangani oleh dokter, disetujui oleh county. Selanjutnya funeral home akan meng-issue death certificate untuk anggota keluarga. Kemungkinan perlu sampai 10 kopi untuk urusan dokumentasi death certificate. Burial permit, izin untuk menguburkan juga didapatkan dari funeral home. Istilah coroner's case mungkin ada yang pernah dengar, ada yang tahu juga. Itu untuk menginvestigasi kematian yang mencurigakan. Bisa karena kecelakaan lalu lintas juga bisa termasuk coroner's case. Kalau misalnya ada alasan yang lain, pembunuhan atau bunuh diri, itu kalau alasannya jelas, biarpun dia dilewatin ke coroner's case, langsung dirilis lagi. Jadi coronersnya bilang, oh ya orang ini meninggalnya di emergency department karena jatuh dari tangga, tapi sebetulnya punya kondisi jantung misalnya. Jadi dapat release number cepet, jadi jenazah bisa langsung kita ambil. Kalau coronersnya decided ini benar-benar harus lewat coroner's case, itu perlu waktu lebih lama. Slide selanjutnya. Nah, ini yang saya bilang persiapan spiritual. Ini saya subtitlenya saya bilang arti penderitaan. Ini mohon maaf bukan artinya saya paling ahli tentang penderitaan atau paling tahu atau apa, sama sekali enggak. Takut saya juga sebetulnya sama penderitaan, siapa yang enggak takut ya, subhanallah. Cuman karena saya udah lama sering mendapat pertanyaan dan dari orang-orang yang mengalami sendiri penderitaan itu. Jadi pertanyaannya, kenapa kita harus melalui ini semua penderitaan jasmaniah atau batiniah yang dialami oleh si pasien atau dialami oleh anggota keluarga dan kerabat sebagai caregiver. Jadi ibaratnya saya menyaksikan ibu-ibu, anaknya pinter, sekolah dokter, udah hampir lulus, tapi si sang anak ini punya penyakit menahun, sakit kanker. Itu ibunya stres, nangis terus. Si anaknya juga karena kesakitan, udah sulit lah. Jadi saya juga ngelihatnya pun memang hati ini jadi gimana nggak luruh ya ngelihatnya. Sang pasien biasanya kalau orang Islam kita selalu bilang, karena saya ketemu orang Muslim, jadi saya sebagai chaplain, titel saya tuh cancer care chaplain, jadi saya punya tanggung jawab untuk unit onkologi sama hematologi sama untuk marrow transplant. Jadi bukan cuma orang Muslim, tapi kalau ketemu orang Islam biasanya jawabannya gini, iya sister, because this is a test from Allah, katanya, ujian hidup dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu lagi di balik itu yang saya seneng ya, selain kita bilang tes, because kadang-kadang orang kalau bilang tes itu ada
konotasi yang lain. Kalau kita nggak pinter ngelewatin tes gimana dong? Apa ini hukuman dari Allah? Itu juga paling berat saya kalau ngedengar orang bilang, sister coba lihat ini anak saya menderita, sakit, udah hampir meninggal. Ini apa hukuman Allah sama diri saya katanya. Karena saya dulu bukan orang yang baik katanya. Saya dapat pengertian baru bahwa penderitaan itu sebetulnya kesempatan, opportunity, kesempatan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sangat sayang pada kita dengan memberikan kita cobaan-cobaan hidup. Dan kalau kita tawakul dan ridho sama Allah, Allah itu bangga sekali sama makhluknya. Orang yang pernah tanya apakah ini hukuman ya, waktu itu saya nggak ingat saya jawabnya apa. Saya cuman bilang kayaknya enggak deh Pak, masa sih Allah sejahat itu? Ya kan, apakah Allah benar-benar menghukum si sang bapak karena dosanya sang bapak dengan menderitakan si anak kecil ini? Saya bilang itu di pemikiran saya jauh dari pengertian Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi inilah buat saya, paling nggak untuk saya tuh saya berusaha ngerti bahwa penyakit itu adalah kesempatan untuk kita mendekatkan diri pada Allah. Sama ini udah kayak, saya tuh arsitek ya, dididiknya dulu arsitek. Kalau jadi arsitek tuh bolak-balik ngomong desain, ini tuh udah didesain kayaknya dari Allah. Jadi memang nggak ada hidup tanpa cobaan. Persiapan spiritual di slide selanjutnya. Gimana timing? Saya udah lebih ya? Sedikit lagi ya. Persiapan spiritual, arti penderitaan, apakah ini hukuman dari Allah? Kita udah bicarakan. Ridho. Ridho itu acceptance, serene, tranquil disposition of God's will. Bagaimana kita menjalani penderitaan dengan ridho tanpa hilang harapan untuk kesembuhan dengan berusaha sekuat-kuatnya. Kita tuh memang hebat loh dari agama Islam. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya katanya. Jadi kita memang harus berusaha sekuat mungkin untuk sembuh menurut saya gitu ya. Tapi di lain pihak juga kita harus menyimpan perasaan ridho ini dari apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Pasrah itu berserah diri ya, mungkin itu juga ridho pada ketentuan Allah. Yang saya mau bilang kadang-kadang saya dapat kesan kalau kita bicara pasrah tuh kita udah berusaha yang lain tapi nggak ada yang hasil, ujungnya kita bilang aduh mbak pasrah aja deh. Terus kadang-kadang saya pikir pasrah kayaknya mestinya bukan cuma di belakang aja ya, dari awal tuh udah pasrah mestinya, insya Allah. Moga-moga saya ingat ya, buat diri saya sendiri juga. Dan sabar tentu. Kita mencerminkan kekuatan, resiliensi, kreatif dalam coping, dan fleksibel dalam menjalani penderitaan. Itu mungkin agak aneh, tapi intinya kira-kira gitu. Ada sunnah Rasulullah, persiapan akhir hayat di slide selanjutnya. Jadi sebetulnya dengan sakaratul maut itu memang ada pain. Nggak bisa dihindari. Soalnya di akhir hayat beliau juga beliau kesakitan, beliau cuci muka, keringetan, makin lama makin lemah, sulit bicara. Ada saudaranya Siti Aisyah kalau nggak salah datang menjenguk, dia punya siwak di kantongnya. Rasulullah ngeliatin gitu, kayaknya Siti Aisyah ngerti mau siwak katanya, jadi pakein siwak. Ini di bawahnya saya tulis ada ininya, ada hadisnya pakai bahasa Inggris. Saya skip ya. Tapi yang jelas Rasulullah said, "Oh Allah, help me with the throes of death and the agony of death." Jadi saat kematian itu memang ada agoninya, ada rasa sakit, sakaratul maut. Tapi memang itulah yang kayaknya kita mesti benar-benar pasrah, tawakul sama Allah, insya Allah husnul khatimah yang kita bilang. Ini almost terakhir, persiapan akhir hayat. Saya mau bicara sedikit tentang palliative care dan hospice. Palliative care itu perawatan paliatif untuk pasien dan keluarga, itu untuk simptom dan pain management, mengurangi rasa sakit. Kadang-kadang kalau orang setelah lewat kemo banyak itu susah mau makan, minum, mual terus, muntah, atau mungkin ada buang air ya. Jadi itu bagus ditangani oleh dokter paliatif untuk meningkatkan kualitas hidup.
palliative team itu sebetulnya teamwork, jadi ada dari banyak segi karena ini holistic care. Ada dokternya, mestinya ada psych-onc kadang-kadang ya, psikologis atau psikiatris, ada sosialnya, social worker, spiritual, ada chaplain. Palliative care juga bisa berbarengan dengan curative care. Jadi kadang-kadang orang kaget ditawarin palliatif, dikirain ini dokter udah memvonis sudah hampir meninggal. Tapi sebetulnya enggak. Untuk pain management, quality of life bisa pakai palliative care. Dan betul ada hospice kelanjutannya dari palliative care. Bila seseorang udah menjelang akhir hayat, kira-kira dokter bilang 6 bulan atau kurang dari dokter kan dari data bisa kasih ini ya, biarpun kita juga percaya ajal ada di tangan Tuhan. Jadi hospice adalah kelanjutan dari palliative care untuk pain management and comfort. Hospice service bisa dilakukan di rumah dimanapun pasien berada. Jadi bedanya kalau palliative care atau curative care atau treatment kan biasanya pasien mesti datang ke rumah sakit, ke klinik gitu ya. Kalau hospice tuh pasiennya ya udah di rumah aja, hospice service-nya yang datang ke rumah. Yang terakhir saya bilang dying people are still living. Jadi apa saja yang masih bisa dilakukan, masih diinginkan oleh sang pasien, silakan dikerjakan. Tema saat menjelang akhir hayat, ini dari pengalaman saya di rumah sakit, ini forgiveness, kita kan ada taubah ya, kita kembali returning back to Allah, saling memaafkan antara anggota keluarga. Jadi kalau di otak saya tuh insya Allah kalau saya meninggal, saya minta maaf sama anak-anak, sama suami, terus mereka juga minta maaf sama saya, jadi saya udah clean slate-nya di dunia ini, terus saya taubah, ingat Allah, minta maaf sama Allah. Dan saat-saat terakhir kita semua insya Allah bisa baca syahadat, terus yang menunggu bisa baca Al-Quran, mengharapkan yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala, seperti Rasulullah juga bilang, Rafiqul, apa kata beliau? Pokoknya saya mau pilihan Rafiqul yang tinggi dengan engkau pilihanku. Menurut saya menyaksikan orang meninggal rumah sakit tuh tradisi kita melepas seseorang meninggal itu udah paling mulia, paling hebat, banyak dignity-nya. Karena kita setia nungguin di samping orang meninggal sambil baca Quran. Orang lain tuh kadang-kadang anggota keluarganya meninggal ditinggal aja. Ini dalam hati saya, ini orang nggak bisa gue ngajiin, dia bukan orang Islam. Jadi itulah hati saya kadang-kadang suka terenyuh ya ngelihat orang yang non-muslim meninggal. Jadi menurut saya itu memang agama kita udah paling bagus, paling hebat, alhamdulillah. Saya sudahkan segini saja. Saya bilang semoga kita semua husnul khatimah, insya Allah. Amin. Amin ya Allah, amin. Jazakallahu khairan, Mbak Rani. Alhamdulillah. Ini luar biasa ini ya. Profesi sebagai chaplain ini sebenarnya ya kalau dilihat ya tidak hanya sebagai suatu materi doang ini ternyata ini adalah kayak gimana, kayak ladang pahala buat kita semua juga. Bagi benar ya, subhanallah, ladang pahala. Dan juga Mbak Rani sebagai profesional chaplain gitu, jadi kayak setiap hari gitu diingatkan terus gitu sama Allah, diingatkan gitu. Jadi saya pelupa soalnya Mas, Allah itu baik sekali. Iya benar itu. Saya orangnya suka terlalu gembira, Mas Femri tahu kali. Jadi kalau saya di rumah sakit tuh jadi agak redup gitu. Jadi kalau enggak saya bisa kelewatan, keterlaluan gembiraan. Luar biasa, benar. Jadi saya kenal Mbak Rani ini adalah seorang aktivis di pengajian gitu. Cuma sebagai profesional chaplain ini saya baru tahu sekarang. Jadi saya surprise banget ini Mbak Rani. Jadi alhamdulillah ya. Jadi benar-benar mulia banget orang. Insya Allah. Jadi buat sahabat-sahabat semua, insya Allah pertanyaannya kita ini dulu simpan dulu pertanyaannya, karena insya Allah nanti setelah sesi yang berikut ini ada materi lagi dari Mas Femri. Jadi pertanyaannya disimpan dulu, pertanyaan tentang profesional chaplain dan gimana cara mengurus jenazah di Amerika ini disimpan dulu, insya Allah kita terakhir akan ditanyakan. Dan juga tadi ada ralat sedikit, jadi ternyata kita di sini adalah sebagai departemen
yaitu adalah bukan departemen dari IPSA Sister, Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Anak, tapi kita ada di Departemen Manajemen Rumah Tangga INSA dan Sister. Jadi departemen yang berbeda ya, cuman masih dalam naungan INSA juga, insya Allah. Dan narasumber berikutnya ini nih nggak kalah menariknya lagi kali ini, jadi stay tune terus. Insya Allah kita ada Mas Fendi yang akan membahas bagaimana sih kita itu caranya mengurus kalau seandainya ada sebagai teknisnya gitu. Teknisnya bagaimana kita mengurus dari pemakaman dari kerabat kita yang ada di sini dan akan dipaparkan dengan jelas. Jadi insya Allah catat lagi pertanyaannya. Dan buat Mas Fendri, tempat dan waktu saya persilakan. Insya Allah. Nah, terima kasih Mas Bayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mas Bayu, Mbak Rani. Masya Allah ini kalau sudah ngeliat slide Mbak Rani sebetulnya sudah cukup ini ya. Namun insya Allah in any case satu informasi sedikit pun akan bermanfaat ya. Insya Allah bisa menambah timbangan pahala saya minimal dan informasi buat rekan-rekan semua. Sebetulnya mungkin yang akan saya share adalah case-case di mana biasanya kita sebagai kebetulan di sini saya jadi kontak person, alhamdulillah karena kita bisa dekat dengan masjid itu kita bisa menjadi seseorang yang membantu di lokality. Nah itu ternyata kuncinya adalah dekat dengan masjid. Nah, alhamdulillah kalau di sini ibu-ibu sekalian, terutama ini karena IPSA Sister ya, di sini di masjid di mana saya menjadi warganya itu masjid kita ini mempunyai license untuk menyimpan jenazah. Jadi tidak semua masjid itu bisa mempunyai license untuk menyimpan dan memandikan jenazah. Dan alhamdulillah, jadi untuk pengurusan jenazah ini sudah sangat dimudahkan. Jadi memang koneksi kita dengan masjid ini mungkin nggak lama ya, mungkin baru 3-4 tahun terakhir lah kita ini bisa case yang seperti ini. Namun insya Allah nanti untuk case di mana kita tidak ada dengan masjid nanti kita akan coba bahas juga, karena mungkin banyak juga kasus-kasus di mana warga IMSA ini tinggal di daerah yang mungkin tidak ada masjid di sekitarnya. Namun ala kulihal ketika kita ada masjid, yang pertama adalah kita selalu ada koneksi ke masjid. Nah, sebelum kita ke situ mungkin case yang pertama adalah yang akan mudah adalah case yang sekarang sering saya tangani akhir-akhir ini adalah bahwa masjid ini dia sudah mempunyai kontrak dengan mortuari. Dan ketika saya berbicara dengan pengurus masjid di sini, the way they choose the mortuary, mereka juga melakukan seperti seleksi juga. Jadi untuk bisa memilih satu mortuary yang sekarang dipakai itu, mereka melihat secepat apa mortuary ini mengurus proses. Jadi seperti mungkin tadi Mbak Rani jelaskan bahwa dua hal penting ketika kita mau mengurus jenazah, mungkin 3 ya, karena pertama adalah releasing dari rumah sakit itu yang pertama. Jadi ketika sudah rilis mortuary itu bisa mengambil. Tanpa itu mortuary tidak akan bisa mengambil, dan tanpa surat rilis itu akan berbahaya ketika membawa mayat di dalam mobil. Jadi in case gampangannya ada mayat dan polisi untuk urusan yang lain, namun melihat ada mayat itu pasti akan ditanya itu punya surat nggak untuk membawa mayat ini. Nah itu oleh karenanya mereka hanya merilis kepada lembaga yang sudah mempunyai license. Nah, license itu. Kemudian, dari masjid ini, alhamdulillah mereka memilih mortuary yang sekarang ini sudah beberapa tahun kebelakang dipakai itu karena mereka punya orang yang dedikasi mengurus surat. Jadi di sini mereka, karena kita tahu ya, tadi seperti tadi di slide juga kita harus mensegerakan ketika warga muslim meninggal. Jadi tanpa surat-surat ini proses mensegerakan ini akan terdelay. Oleh karenanya proses ini adalah yang penting. Nah, kembali kepada case yang sekarang terjadi ini di sini adalah ketika jangankan sebelum meninggal, ketika kita sudah di kondisi kritis
itu kita sudah bisa menyiapkan dokumen. Nah, itu mungkin perlu juga itu ketika kita di rumah sakit, ketika kita tahu keluarga kita sudah kritis, ataupun nanti kita pesan kepada keluarga kita ketika kita sudah kritis, itu seperti tadi bahwa kita sudah percakapan dengan keluarga, nanti kalau saya meninggal gimana dan bagaimana, itu insya Allah itu jadi ketika kondisi kita sudah mendekati kritis, kita sudah ada dokumen yang harus disiapkan. Jadi di sini kita sudah ada form standar yang akan kita isi mengenai detail information segala macam untuk diisi, kemudian nanti dikirimkan ke mortuari yang sudah bekerja sama tadi, sehingga si mortuari ini ketika betul-betul sudah meninggal, mereka sudah bisa menyiapkan dokumen, kemudian mereka akan mengkontak ke rumah sakit karena mereka harus mendapatkan rilis itu, mereka pun juga harus mendapatkan informasi jelas dari dokter yang jaga terakhir seperti saat itu, apa kematiannya, karena ini nanti akan berhubungan juga ketika untuk membuat death certificate, itu juga perlu di situ. Jadi informasi tadi ini mungkin studi yang sekarang ini adalah standar yang meninggalnya di rumah sakit, di mana kita sudah ada kerjasama dengan masjid, jadi semua form sudah diisi, kemudian nanti sudah kita kirimkan ke mortuari sudah mulai mengkontak ke rumah sakit untuk mendapatkan semua informasi sehingga mereka bisa mendapatkan releasing jenazah. Nah, ketika jenazah ini dirilis, mortuari ini sudah bisa mengambil mayat dari tempat penyimpanan di rumah sakit. Nah, alhamdulillah yang saya tadi ceritakan ibu-ibu bahwa di sini masjid kita mempunyai license untuk menyimpan jenazah dan memandikan. Jadi mortuari yang kita kerjasama itu bisa langsung ngambil jenazah dan langsung membawa ke masjid. Nah, ketika jenazah sudah di masjid ini, memang ini cukup mengurangi biaya juga, karena ketika kita di mortuari itu akan kena cas juga mengenai menyimpan jenazah dan segala macam. Jadi ketika hasil dari di masjid ini memang cukup memudahkan juga kita dan mengurangi biaya. Nah, ketika sudah di masjid, kita sudah bisa take care. Jadi malam ini sudah masuk mayat, besok pagi kita sudah bisa siapkan untuk memandikan jenazah sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian nanti sesudah sholat zuhur kita bisa sholat jenazah, kemudian dimakamkan. Namun, nah ini ternyata ada namunnya ini. Ternyata bahwa pada saat itu yang perlu dicatat adalah ibu-ibu bahwa ketika sebelum memandikan jenazah ini kita harus memastikan bahwa surat izin untuk burial sudah keluar. Kenapa? Ternyata kalau di California ini ada window waktu tertentu di mana county ini akan approval mengenai burial permit, yang tentunya bersamaan di situ dengan death certificate ya. Nah, burial permit ini ada waktunya tertentu, jadi harus dipastikan kita mendapatkan info bahwa kita sudah dapat burial permit, baru kita bisa mulai melakukan pemandian. Nah, ini yang biasanya menjadi seperti kejar-kejaran kita, oleh karenanya tadi mortuari ini memegang peranan penting ini sebetulnya, dan kita tentunya little bit pressure ke mereka, namun kita juga nggak mau terlalu pressure karena kita juga nggak mau mereka terlalu merasa nggak suka kalau kita pressure. Nah, disitulah. Jadi ketika kita sudah mendapatkan burial permit, nah itu baru bisa kita lakukan pemandian, karena kita tahu bahwa hari itu juga kita makamkan. Karena akan menjadi masalah kalau kita tidak mendapatkan burial permit, jenazah sudah kita mandikan, akhirnya dia harus masuk ke freezer lagi. Nah, ini sudah sangat kasihan ya untuk jenazah, apalagi keluarganya yang sudah mandikan, sudah ikut melihat dia ternyata belum bisa dimakamkan malam saat hari itu juga. Nah, itu case yang pertama, di mana bahwa kita ada masjid yang sudah bekerja sama dengan mortuari. Nah, case yang lain mungkin untuk ibu-ibu sekalian, usahakan paling nggak kita tahu ada di mana masjid, dimanapun kita berada. Mungkin yang tinggalnya jauh dari masjid, saya rasa kalaupun jaraknya 30 mile, 40 mile, minimal kita harus tahu masjid itu di mana. Kita sudah pernah kontak, dan nanti ketika kejadian kita tahu, kita itu akan tanya ke masjid itu, karena masjid-masjid ini biasanya mereka kalaupun tidak kerjasama dengan mortuari, mereka
sudah tahu mortuari mana yang pernah mereka digunakan oleh umat muslim. Nah, ini akan mempermudah karena mortuari ini mungkin begitu tahu, oh ini dimandikannya lama, ada proses pemandian dan segala macam, mereka akan banyak concern. Tapi kalau mortuari ini sudah pernah mengurus digunakan fasilitasnya oleh muslim untuk memandikan dan segala macamnya, mereka biasanya oke. Karena dalam mortuari ini mereka selalu ada tempat untuk memandikan. Jadi untuk informasi saja bahwa umat Kristen pun juga mereka dimandikan, namun mereka tidak sebersih kita cara memandikannya. Dan mungkin mereka akan mortuari ini akan kaget ketika kita ada bawa namanya kain kafan, kemudian banyak anduk-anduk, ada kapur barus dan segala macam. Nah, ini satu hal. Jadi minimal kita harus punya koneksi ke masjid. Kita tahu masjid walaupun jauh 40 mile, 30 mile, kita kalau bisa kita punya koneksi ke masjid. Karena minimal kita nanti ketika ada salah satu keluarga kita meninggal, kita bisa tanya mortuari, bisa kita kontak untuk mudah kita nanti mengurus jenazah secara Islami. Nah, kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena mortuari ini tidak biasa, istilahnya mortuari umum, mereka mungkin tidak punya persiapan alat-alat seperti yang kita punya. Nah, ini mungkin kita harus swadaya juga, kita harus mempersiapkan ya. Jadi kita harus beli kain kafan, menyiapkan kain kafan, kemudian kita banyak anduk-anduk. Nah, ini anduk-anduk ini cukup perlu banyak ini ibu-ibu sekalian, karena konsepnya kita itu dan diusahakan anduknya yang warnanya putih ketika kita memandikan. Jadi ketika memandikan nanti kan pasti untuk daerah private akan kita tutup, kemudian kita memandikannya pakai waslap, jadi pakai anduk yang kecil. Nah, ini kita harus perlu banyak, anduk yang tebal juga banyak, dan yang kecil-kecil, yang besar banyak, dan yang kecil-kecil juga banyak, karena ketika kita pakai lap, kemudian kita buang. Kemudian kita buat bersih-bersih, mungkin kaki, selesai kita buang. Terutama untuk kita membersihkan daerah private, apalagi membersihkan kotoran. Jadi ketika kita pakai alat yang putih ini ketahuan kalau masih ada kotorannya, jadi kita buang pakai anduk yang baru lagi. Kemudian ketika kita mencoba membersihkan darah, itu kita buang. Jadi ini akan memerlukan sekali banyak anduk, terutama misalkan yang warnanya cerah, warnanya putih ya. Nah, itu jadi tadi ada kain kafan, kemudian anduk, kemudian tentu kapur barus ya. Kapur barus ini nanti yang kita gerus ya, kalau orang bilang gerus itu kita lumat supaya hancur. Ini nanti buat ketika terakhir kita buat supaya wangi, jadi memandikan, mengguyur terakhir menggunakan kapur barus. Nah, kemudian saya rasa untuk cara memandikannya mungkin semoga ibu-ibu ada session bagaimana cara memandikan jenazah. Ini penting juga karena ikut memandikan jenazah ini suatu kelebihan juga ya. Jadi ini sangat penting ya, dan sangat dibutuhkan. Enggak cuman ini ternyata sangat dibutuhkan, karena di sini kejadian ketika kita ada salah satu warga yang meninggal, itu selalu ditanya dari masjid ini, brother, berapa kira-kira dari community kamu yang siap ikut memandikan? Karena biasanya dari masjid ini mungkin ada cuma 1 atau 2 orang yang leadernya saja yang mengasih tahu ini seperti itu, tapi kita harus banyak ikut membantu. Nah itu. Nah, case ketika memandikan pun ini juga mungkin perlu kita cermati bahwa ketika berhubungannya ketika ada alat medikal. Nah, ini mungkin perlu juga ketika untuk catatan juga mungkin penting ini ketika salah satu keluarga meninggal di rumah sakit ya, ini atau ada yang meninggal di rumah sakit, kita usahakan supaya alat-alat medis itu sudah bisa dilepas oleh mereka. Karena kita sebagai yang memandikan jenazah kadang kita nggak tahu ini katakanlah kateternya masih nempel, apakah ini safe kalau kita ambil atau enggak. Jadi kita minta supaya mereka bisa lepaskan dari rumah sakit, karena mereka kan punya pengalaman dan mereka tenaga medis, jadi mereka tahu kalau alat medik ini harus dilepas. Jadi kemudian daerah-daerah yang mungkin darahnya selalu mengalir terus kita minta supaya bisa ditutup. Nah ini penting juga. Jadi ketika kita melihat ada atau kita dilaporkan dari community ada yang meninggal di rumah sakit, kita datang, kita mintakan kepada keluarganya supaya bisa minta seperti itu, supaya
alat-alat medical dibersihkan, kemudian hal-hal yang kira-kira darahnya akan keluar terus tadi ditutup. Karena ini nanti penting untuk mempermudah ketika kita akan memandikan. Nah, itu yang penting juga. Nah, jadi tadi kembali kepada ketika memandikan mayat itu, jadi kita kan sudah berusaha supaya bersih dan darah supaya tidak mengalir. Nah, ini mungkin yang kadang menjadi lama ketika darah itu kadang mengalir. Lah, ini satu lagi mungkin biasanya nggak kepake, namun kita better prepare. Itu adalah diaper. Jadi diaper, tapi diaper untuk orang dewasa, namun bukan pull up ya. Jadi yang memang agak susah nyarinya ini. Itu dia seperti diaper baby, bukan pull up, karena jadi di situ nggak ada jahitan, namun buat orang dewasa. Jadi ketika tadi case tadi ternyata kotoran darah itu yang katakanlah karena masang kateter atau apa itu sering keluar terus, itu nanti kita tutup pakai itu. Kenapa? Karena nanti kalau enggak itu akan merembes ke karena terlalu mengalir, kemudian merembes ke ke kain kafan, akhirnya ini akan merepotkan juga orang yang mengangkat jenazah. Nah, ini jadi kita ikut ini aja lah, istilahnya take care itu supaya semua yang melakukan proses ini akan mudah. Nah, itu tadi ibu-ibu mengenai concern kita, katakanlah kita tidak mempunyai masjid yang istilahnya mempunyai fasilitas untuk gusul dan segala macam, kita ke mortuari, kita banyak swadaya menyiapkan bahan-bahan tadi. Nah, itu untuk yang di mortuari umum, yang insya Allah semoga paling enggak masjid yang terdekat kita minimal mereka tahu mortuari mana yang sudah pernah digunakan untuk proses pengurusan jenazah muslim. Nah, itu yang kedua. Kemudian case lagi adalah case yang mungkin saya juga pernah mengalami adalah ketika si mayat ini meminta atau mungkin tidak ada keluarga di sini dan memang dia keluarganya di Indonesia dan meminta supaya mayatnya ini dikirimkan ke Indonesia. Nah, ini adalah salah satu hal yang agak rumit juga. Nah, ini ketika checking mortuari pun ketika kejadian, kan tentunya kita cari mortuari mana yang mereka sudah biasa berurusan dengan mengirimkan jenazah. Karena tidak semua mortuari ini pernah dealing dengan mengirimkan jenazah ke luar negeri. Kenapa? Karena ketika mereka sudah pernah pengurusannya yang ke luar negeri ini, kalau mereka sudah pernah, mereka tahu koneksi dengan maskapai-maskapai yang bisa membawa jenazah. Nah, ini karena nggak semua maskapai penerbangan ini kadang mempunyai slot untuk seperti itu, dan katakanlah juga mereka mungkin ada concern apakah bareng dengan penumpang atau mereka punya kargo. Nah, ini oleh karenanya mungkin kadang penting mortuari yang sudah punya koneksi. Mungkin kalau berbicara mengenai dikirim ke Indonesia, kemudian ada proses pengawetan segala macam, itu urusannya fikih ya. Wallahu alam, mungkin nanti bisa ditanyakan kepada Ustadz atau yang mengenai fikih ya, bagaimana statusnya. Namun kondisi seperti ini kadang kita alami di kenyataan yang akhirnya kita harus dealing dengan seperti itu. Nah, itu adalah contoh 3 case tadi ya, Mas Bayu dan ibu-ibu sekalian, bahwa kita yang pertama kita sudah ada kerjasama dengan masjid yang sudah mempunyai license untuk itu menyimpan jenazah, memandikan jenazah, mereka ada tempat untuk memandikan jenazah. Ini sungguh sangat memberikan kemudahan. Namun kalaupun tidak ada, kita usahakan minimal kita punya koneksi ke masjid. Kita tahu masjid itu bisa memberikan informasi mortuari mana yang bisa take care of Muslim prosesi, ataupun case ketiga kita harus dealing dengan bahwa ternyata ada permintaan bahwa jenazah ini dikirimkan ke Indonesia. Tentunya ketika dikirim ke Indonesia ini akan mengimbas ke biaya dan segala macam ya. Tadi juga mungkin Mbak Rani juga mengangkat mengenai persiapan kita meninggal ini, kita harus biaya di sini. Biaya. Jadi mungkin
plot untuk penguburan itu nggak murah, nggak tahu mungkin walau alam kalau di state yang lain mungkin bisa lebih murah ya. Untuk di California ini paling murah ini yang sudah selama ini kita pakai ini 5.900 untuk yang di Bay Area ya, 5.900 untuk satu tempat pemakaman itu untuk hanya tempat pemakaman Muslim itu saja. Yang lainnya mahal-mahal. Jadi kita ada pengalaman juga mencoba shopping around tempat pemakaman itu ada sampai 12.000, 20.000 itu cuman plot pemakaman saja. Belum lagi pernah juga shopping around mengenai mortuary. Wah ini ternyata alhamdulillah yang sekarang kita gunakan ini sudah insya Allah sudah yang paling tidak memberatkan ya, karena pasti memberatkan namun paling tidak minimal sudah paling yang minimal. Insya Allah mungkin itu Mas Bayu dan ibu-ibu sekalian yang bisa saya sharing mengenai kondisi bagaimana kita teknis ketika kematian itu terjadi di community atau mungkin bisa dengan keluarga kita yang terdekat atau siapa saja yang insya Allah kita bisa ikut kontribusi berbuat membantu bagaimana supaya proses itu bisa mudah dan smooth sampai si jenazah Muslim brother sister ini bisa menemukan haknya untuk bisa dimakamkan dengan secepat mungkin untuk bertemu dengan Robnya. Akhirul kalam, insya Allah saya kembalikan Mas Bayu, silahkan. Jazakallah khair Mas Henry. Alhamdulillah, ini benar nih sharing pengalaman yang bagus sekali Mas Henry. Karena memang skill ini suatu skill untuk mengurusan jenazah ini sangat penting sekali Mas Henry ya, karena kan kita tahu juga pengurusan jenazah itu ada fardu kifayah juga, dan juga setidaknya ada gitu dalam satu komunitas Muslim di mana aja, setiap mana aja setidaknya ada yang bisa gitu untuk mengurus jenazah ini. Jadi kita itu nggak sampai bingung, dan juga ternyata dekat ke masjid itu juga bukan hanya mengurus urusan ini aja gitu, urusan kita di akhirat aja, ternyata urusan di duniawi kita juga bisa terurus gitu dengan dekat ke masjid. Tadi Mas Wendy udah cerita tadi ya, kita harus cari informasi bagaimana penguburan ini. Alhamdulillah, jazakallah khair. Nah ini sekarang kita masuk di sesi tanya jawab sekarang. Jadi insya Allah ada pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk, dan pertanyaannya bagus-bagus sekali nih dari sahabat-sahabat semua. Mungkin bisa langsung saya bacakan aja. Nah ini nanti pertanyaannya buat juga Mbak Rani sama Mas Fembri juga bisa langsung menjawab juga. Ini pertanyaan pertama itu dari Mbak Ria Rasjid William. Pertanyaannya, karena kita tidak tahu di mana kita akan meninggal, seberapa detail kita mempersiapkan kematian dalam arti di mana ingin dimakamkan, ingin dimandikan, oleh siapa dan sebagainya. Bagaimana kalau living will itu tidak bisa dipenuhi? Nah, pertanyaannya seperti itu. Tadi kan Mbak Rani ada mengatakan tentang living will gitu. Ya, silahkan Mbak Rani. Bismillah. Terima kasih pertanyaannya Mbak Ria. Mbak bilang karena kita tidak tahu di mana kita akan meninggal, seberapa detail. Ini saya ulang lagi pertanyaannya sambil saya mikir. Jadi maksud saya memang betul kita nggak bisa menentukan kita akan meninggal di mana. Tapi ibaratnya kalau kita bisa isi kolom address, kalau ditanya kan nama siapa, bisa kasih jawaban. Tempat tanggal lahir di mana, bisa kasih jawaban. Alamat di mana, kita bisa kasih jawaban nggak? Kita alamat di mana? Kita tinggal di Amerika kah, di Kolombia, di mana kah, atau di Indonesia? Jadi menurut saya kalau kita tinggal di Indonesia, tentulah insya Allah sudah terselenggarakan dengan baik. Tapi selama kita tinggal di Amerika, kita tinggal bermukim di satu tempat tertentu, insya Allah kita berpikir juga, mungkin saya meninggal selama saya tinggal di sini. Jadi seberapa detail percakapan tentang mempersiapkan kematian ini, saya rasa selama kita hidup di situ ya kita udah mulai berpikir nih, kita mau dimakamkan di mana ya. Jadi misalnya kalau punya suami atau punya anggota keluarga lain, udah mulai titip pesan ibaratnya ya, saya kalau ibu meninggal, tolong ibu dimakamkan di sini saja dekat. Atau jadi ini mungkin satu jawaban bisa untuk dua pertanyaan ya.
Soalnya tadi salah satu pertanyaan yang kedua yang juga dijawab sama Mas Fembri adalah pengiriman jenazah ke Indonesia. Kalau Mas Fembri bilang untuk pengawetan dan sebagainya adalah bagian hukum fikih, dan betul, saya bukan fuqaha, saya melewati pendidikan Islamic Studies ya, untuk gelar master, dan juga itu yang tadi si chaplaincy certification itu. Tapi kalau menurut hemat saya pribadi, saya sih proses embalming itu menurut saya mungkin nggak sesuai dengan syariat. Dan saya juga percaya bahwa di mana bumi Allah ini ya disitulah nama Allah diagungkan. Saya pada hematnya saya sendiri kalau saya meninggal saya ingin dimakamkan lokal, nggak usah dibawa pulang ke Indonesia. Dibawa pulang ke Indonesia itu macam-macam alasannya. Ada yang alasan sentimental, alasan memori, alasan nggak punya keluarga lagi di Amerika misalnya sebatang kara, keluarga di Indonesia pengen datang ke kubur tapi nggak bisa. Ongkos mahal, yang saya tahu itu lebih dari 12.000 US dollar ya paling nggak. Ongkos untuk menerbangkan dan proses embalming itu saya agak keberatan. Satu lagi, salah satu yang paling indah yang saya dengar dari imam di sini adalah kenapa kita mau dimakamkan di, insya Allah ada Muslim Cemetery ya di Bay Area ini. Kita punya khusus satu lahan untuk kita sebagai orang Muslim. Sang imam itu beliau bilang, soalnya katanya coba jangan pikir sekarang aja. Orang-orang kadang-kadang bilang Muslim Cemetery kok nggak indah kayak di gunung-gunung ya, di California ada kuburan yang indah di atas gunung-gunung gitu. Beliau bilang ingat ke depan 100 tahun lagi, kalau ini masih puluhan tahun lagi, kalau ini masih Muslim Cemetery, insya Allah selalu ada yang mendoakan. Dia bilang selalu ada Muslim yang akan datang bilang salam sama ahli kubur sesuai doanya. Jadi itu merubah pikiran saya juga pikir, oh ya saya mau dong didoain sama orang, biarpun nanti udah jangka panjang mungkin anak saya udah nggak di sini, anak cucu saya udah nggak tahu di mana. Tapi ikatan kita sebagai Islam, sebagai Muslim dalam Islam, iman dan tradisi kita itu buat saya sih penting. Itu menjawab pertanyaan yang kedua lebih banyak. Jadi kalau untuk Mbak Ria pertanyaannya ya menurut saya kita persiapkanlah, mulai cari-cari di mana ingin dimakamkan, mulai ngobrol-ngobrol ingin dimandikan oleh siapa. Ibu-ibu Bay Area sini saya tahu kita saling ada beberapa udah yang kita bantu mandikan. Alhamdulillah saya juga dulu sering bergiat ya membantu memandikan jenazah. Ibu-ibu sini selalu bilang, nanti ya lo mandiin gue. Jadi kita udah saling tag team gitu. Jadi insya Allah ya dimudahkan sama Allah. Bagaimana kalau tidak bisa terpenuhi, saya nggak bisa jawab yang itu Mbak Ria. Oke, insya Allah gitu dulu dari saya. Jazakallah khair, Mbak Rani. Itu mungkin pertanyaan saya langsung nih Mbak Rani, saya sendiri. Boleh. Itu living will itu kayak gimana sih itunya? Apa kayak dari kita harus menyerahkan itu ke kayak form gitu ke pemerintah atau gimana sih itu bentuknya? Iya maaf, saya juga kurang paham tuh. Yang saya tahu waktu saya mau naik haji waktu itu suami bikin will ya, semacam surat wasiat. Kita pergi ke apa itu istilahnya? Aduh, kok lupa? Bukan attorney, apa sih? Yang cap meternya itu loh. Pasti ada yang tahu deh sebenarnya. Jadi subhanallah, it skipped my mind. Oke, jadi kita pergi ke orang ini ya untuk disahkan di depan dia. Dia bilang di Indonesia juga ada kok sering orang yang itu yang membantu mengesahkan dokumen itu. Jadi kalau itu yang saya tahu will semacam itu. Ada juga will dari ISNA kalau nggak salah online, bisa dilihat di print. Kalau yang beyond that saya nggak tahu prosesnya gimana Mas Bayu, maaf. Living will saya nggak jelas. Jadi memang benar-benar tuh, ya saya juga mikir-mikir itu memang butuh banget gitu ya. Setidaknya kita nulis kita di sana social security setidaknya, terus kita bank account. Kalau saya waktu itu untuk anak-anak Pak Bayu,
Kalau kita meninggal dua-duaan haji, anak-anak gue ditaruh di social services, saya nggak mau. Iya, benar. Jadi itu untuk anak-anak, saya bilang ada orang yang kita percaya, anak-anak kalau kita meninggal, anak-anak tolong dititip sama si sang orang ini sampai nanti ada keluarga saya dari Indonesia yang datang. Jadi itu kita benar-benar, karena kita sebenarnya nggak ada siapa-siapa. Kalau kita titipin anak cuman ngomong doang juga itu nggak kuat kan, harus mempersiapkan dokumen. Iya, insyaallah. Aduh, luar biasa ya. Memang sesuatu yang kecil-kecil kayak gitu tuh memang harus dipersiapkan dari awal gitu. Insyaallah. Jazakallah khair, Mbak Rani. Mungkin pertanyaan sama Mas Febri gitu. Ini pertanyaannya ini, seandainya nih Mas Febri, kalau ada seandainya nih, tadi kan Mbak Rani udah mengatakan ya sebaiknya kita itu dikuburkannya di sini di Amerika karena dimanapun itu tempatnya itu menginjak itu adalah bumi Allah gitu. Kalau seandainya nih Mas Febri, seandainya ada yang ingin juga bawa ke Indonesia gitu, itu kayak gimana tuh, kayak step by step gitu? Ya, tadi itu seperti Mas Bayu, memang di satu sisi ya, sebetulnya kalau saya juga kepikiran juga nih, kalau membuat will nanti kalau saya meninggal, saya tidak kepingin juga menyusahkan juga yang ngurusin. Karena kalau warga Indonesia itu betul-betul banyak yang harus diurus ya. Seperti tadi harus kita nyari mortuarinya pun nggak asal mortuari, karena mortuari yang sudah pernah, sebisa mungkin sudah pernah mengirimkan ke luar negeri. Jadi mereka tahu, karena surat-suratnya nggak hanya standar seperti death certificate dan burial permit juga, dia mungkin harus surat-surat yang lain juga harus dia urus kan, karena untuk bisa, karena airline ini kan juga dia perlu surat-surat tertentu sehingga dia bisa mengirimkan mayat, kemudian nanti siapa yang di sana penerimanya, di karantinanya di negara kita di Indonesia yang nerimanya itu siapa. Ini mortuari ini kalau mereka tidak punya pengalaman mengirimkan mayat ke luar negeri ini agak kerepotan. Jadi di satu sisi kita harus shopping around mortuarinya ini yang agak memang diperlukan. Jadi kalau itu, amin ya wallahu alam ya, sebisa mungkin sih ketika orang membuat will, atau mungkin semoga ya ketika orangnya ini bisa konsultasi dengan yang lainnya, atau kalau mau buat will kalau meninggal sebaiknya dikuburkan di mana, sebisa mungkin sih di mana sebisa mungkin sih lebih mudah, dan mungkin nanti akan berbedaan lagi mengenai fikihnya, apakah bagaimana di balsem kemudian harus dibawa ke sana, kemudian nanti apakah dimandikan di sini ataukah dimandikan di sana. Wah, ini kan akan banyak akan banyak masalahnya Mas Bayu, apakah nanti dimandikan di sini, disolatin di sini, apakah harus dimandikannya di sana, sementara belum bersih sudah dibasem. Nah, ini kan jadi banyak. Itulah mungkin yang menjadi agak repot memang sebetulnya. Iya, benar-benar. Aduh, iyalah. Mudah-mudahan nih. Jadi mungkin langsung dikasih tahu aja nih mungkin sama sahabat-sahabat semua nih. Buat will itu jangan susah-susah gitu ya Mas Febri ya. Dimanapun itu buminya Allah gitu. Aduh, ntar malah jadi gimana gitu. Jazakallahu khair Mas Febri. Nah, nih seandainya nih pertanyaan tambahan nih. Ini kelanjutan pertanyaannya. Seandainya nih Mas Febri, kalau udah dikuburkan itu di Amerika dan dia itu udah sebatang kara gitu di Amerika. Jadi untuk maintenance dari kuburannya itu gimana itu? Kan ada maintenance bulanan itu. Jadi gimana itu pengurusannya kalau seandainya dia sebatang kara? Wah, ini hal-hal yang mungkin perlu dibicarakan juga. Saya sebetulnya belum banyak naik, cuman saya dengar memang sebetulnya ada bulanannya. Namun saya ketika kita dealing dengan itu kok belum pernah ditanyain ya. Mungkin bagus juga nih masukannya, ini saya tanyakan juga nih, saya akan menjawab juga ini yang kita urusin saya di sini, bagaimana itu, apakah ada plot yang dibeli itu apakah ada maintenance-nya gitu. Insyaallah. Mungkin kalau saya bisa tolong jawab ya? Iya. Ya, silakan. Mungkin kalau idealnya mungkin orang yang sebatang kara, kalau ada maintenance plot, mungkin itu bisa jadi bagian dari zakat masjid kali ya, atau sedekah dari uang masjid.
Soalnya saya tahu dari masjid kita yang misalnya masjid besar gitu ada dana-dana tertentu kan, tapi saya nggak tahu itu gimana alokasinya. Alhamdulillah. Ya udah, ini memang ini bagus ini kita pembicaraan seperti ini, jadi sehingga kita bisa membuka lagi gitu apa yang harus kita gali lagi ya. Insya Allah, khair. Ini pertanyaan ini yang ketiga nih nggak kalah menariknya lagi. Dan ini langsung sepertinya ditujukan ke Mbak Rani nih, pertanyaan ketiga nih. Saya langsung bacakan ya. Yang ketiganya pertanyaannya, bagaimana Chaplain yang sehari-hari bertemu dengan pasien yang kronis, bahkan sampai wafatnya, tentunya emosi jiwa kadang terbawa sedih. Bagaimana mengatasi emosi ini supaya tidak terbawa ketika kembali ke keluarga? Nah, gimana Mbak Rani? Terima kasih pertanyaannya. Ya. Dari Mbak siapa nih, saya nggak tahu. Saya mau bilang alhamdulillah itulah alasannya saya ikut pendidikan langsung ya, pendidikan khusus sebagai chaplain rumah sakit itu. Programnya namanya CPE, Clinical Pastoral Education. Di situ saya dididik untuk mengenali apa yang bisa jadi trigger ke saya, yang jadi sedihnya saya itu, kita masing-masing berbeda ya sebagai individu ya. Kita dibesarkan latar belakang keluarga beda, latar belakang macam-macam ya, yang lain sosial ekonomi, pendidikan. Nah, jadi ibaratnya di pendidikan chaplain itulah saya dapat mengenali diri saya sendiri lebih dalam. Jadi itu yang menurut saya anugerah paling besar dari pendidikan chaplain itu. Saya tuh ibaratnya saya tahu diri saya itu siapa, gimana, kenapa. Salah satunya yang paling berarti buat saya tuh peran saya sebagai seorang ibu sama peran saya sebagai seorang wanita. Tidak meminimalkan peran saya sebagai seorang istri, dan itu suami saya ketok-ketok pintu. Apa ya? Ibu udah yang lain maghrib. Oh, ayo ada yang mau pamit. Saya boleh punten sebentar. Oke, ya, silakan. Tapi ya itu dari segi pendidikan itu saya mendapatkan jawaban. Istilahnya kalau orang self care, ada boundaries ya. Jadi saya bisa punya batas-batas tertentu, karena sebenarnya biarpun saya melihat orang meninggal, itu yang meninggal kan bukan sanak keluarga saya ibaratnya ya. Bukan anak saya, bukan suami saya, bukan bapak saya, bukan ibu saya. Jadi itu boundaries. Terus udah gitu saya punya self care. Kalau saya sedih memang betul itu sulit bisa terbawa sampai ke rumah, tapi saya bisa ngerti bahwa hal-hal yang bisa saya lakukan untuk membuat saya semangat lagi. Jadi nggak terus-terusan terbawa sedih. Dan jadi salah satunya juga saya bilang Allah itu sangat bijaksana, sangat baik. Saya itu pada dasarnya orangnya penggembira gitu. Jadi terus saya pelupa. Jadi ibaratnya kalau saya jalan keluar rumah sakit, saya lihat langit bagus, saya jadi alhamdulillah, cantik banget tuh awan gitu. Udah aja. Kayak gitulah. Jadi banyak gitu hal-hal yang bisa kita training. Itu training, itu bisa jadi skill, bisa jadi keahlian. Saya kira gitu dulu. Saya mohon pamit, ada temen ya sebentar. Oke, jazakallah khair Mbak Rani. Oke. Alhamdulillah. Nah, Mas Febri. Nah, ini ada pertanyaan nih Mas Febri. Pertanyaannya menarik juga nih. Jadi, bagaimana Mas Febri? Itu kan dalam keseharian ini, misalnya ada orang kerabat kita yang meninggal gitu, misalnya di Amerika, di sini atau di rumah sakit. Nah, itu bagaimana Mas Febri itu mengurus jenazah itu? Sebenarnya ada tantangannya gimana sih Mas Febri? Misalnya mereka itu ingin dikuburkan itu secepatnya, apakah ada tantangannya mengenai timing waktunya ataupun dengan rumah sakitnya gitu? Mungkin bisa sharing gitu Mas Febri, gimana pengalamannya? Ya ini kadang mungkin yang menjadi kendala ketika katakanlah mungkin mereka adalah terutama mungkin keluarga yang
campur istilahnya. Dalam arti bukan yang salah satunya mungkin non Muslim, yang satunya Muslim, ya. Nah ini ketika yang meninggal Muslim ini agak, ataupun yang katakanlah suaminya atau istrinya mereka masih mualaf yang mampu, nah ini agak susah untuk menjelaskan bahwa prosesi jenazah Muslim ini seperti ini, karena mereka akan kaget, wah harus seperti ini, kemudian ternyata ada biaya di belakangnya ternyata nggak kecil ya. Jadi mungkin kadang ini perlu juga kita sebagai community nih, kalau ibu-ibu nih di community nih kalau bisa juga kadang ikut memikirkan itu juga, kalau ternyata, karena ini kewajiban kita seperti itu, jadi kita harus bisa supaya Muslim yang meninggal ini dimakamkan sesuai dengan kemuslimannya. Nah ini jangan sampai karena mungkin istrinya atau suaminya ini yang mungkin masih malah baru, atau mungkin kebetulan tidak satu keyakinan, akhirnya mereka bersikeras supaya tidak dimakamkan secara Muslim. Ini kita harus bisa menjelaskan. Belum lagi nanti ada keinginan supaya, oh saya kepengennya istri saya atau suami saya di sholatnya di sini, kemudian dimakamnya di sana, sementara kita melihat, wah ini kalau seperti ini waktunya kemungkinan akan mencukupi. Kemudian ya kita kadang harus bisa pandai-pandai bernegosiasi juga, memberikan pengertian-pengertian dengan cara yang baik kepada keluarga yang ditinggalkan. Nah ini juga yang diperlukan juga. Jadi oleh karenanya mungkin ini ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, ini bagaimana kita community ini harus bisa bekerja bersama ini, karena penting, dengan community ini sangat penting nih. Jadi dimanapun kita berada, sebisa mungkin kita selalu dekat dengan community Indonesia, dan namun juga dekat dengan community Muslim secara umum, karena ada kalanya kita akan membutuhkan mereka juga gitu. Jadi ini akan sangat membantu ketika kita dekat dengan community, Mas Bayu. Makin dekat gitu kita dengan komunitas, jadi kita dapat informasi dan dapat bantuan yang Hendri ya. Nah ini ada, saya pernah dengar lagi Mas Hendri. Mas Hendri kan tadi ada membahas ternyata untuk proses penguburan tadi, ternyata ini kata Mas Hendri pembayaran itu sampai hampir 6.000 gitu, 500, 5.900, kadang-kadang 7.000 gitu kan, nggak juga semuanya kita sanggup bayar segitu gitu. Nah itu apakah ada kayak program gitu Mas Hendri untuk meringankan biaya itu, ataupun apa sih yang harus kita lakukan gitu Mas Hendri? Ini Masya Allah, ini kalau kita di Bay Area ini kadang community kita ikut chip in malah. Nggak cuma saya, itu masjid di mana tempat kita biasanya connect ini, saya sudah pernah mengalami mereka malah ikut membantu, malah justru ikut membantu pembiayaannya. Jadi ini karena kedekatan ini adalah hal yang penting. Jadi namanya perluan kebutuhan ya. Namun insya Allah ini komunitas Indonesia ini setaunya cukup kuat ini ya. Mungkin ada IMSA Sister, mungkin ada komunitas Indonesia di lokality ini. Ketika sesuatu terjadi dan kita tahu bahwa biaya yang menjadi tanggungan ini berat, marilah kita bersama-sama. Ingat, ini kita memudahkan urusan orang ini, kita berharap Allah memudahkan urusan kita ketika nanti di akhirnya gitu. Dan mungkin dengan mengumpulkan dari rekan-rekan hanya 20-40, ternyata bisa juga akan bisa memenuhi kebutuhan pemakaman dari rekan Muslim kita yang mungkin kekurangan, namun perlu dimakamkan secara Muslim. Jadi insya Allah yakinlah bahwa kekuatan Muslim itu kuat sebetulnya, asal kita bisa tetap dekat dengan community, itu kuncinya. Alhamdulillah kita udah ada Mbak Rani lagi gabung dengan kita. Iya. Insyaallah. Nah ini pertanyaan ini buat dua-duanya juga, Mbak Rani sama Mas Windy. Pertanyaan mengenai jadi ke Mbak Rani dulu. Jadi Mbak Rani kan sebagai chaplain gitu, itu kan ada goalnya untuk memberikan orang itu kayak ketenangan spiritual seperti itu kan. Nah itu bagaimana untuk dapat menyikapi itu Mbak Rani? Maksudku
pembicaraan awal itu seperti apa sih sehingga Mbak Rani itu bisa mengantarkan orang itu bisa eh, damai untuk ini untuk meninggal gitu. Seperti apa Mbak Rani? Saya Um, penasaran gitu. Gimana ya Mas Bayu ya? Gimana ya? Saya kasih contoh ini ya. Subhanallah, mungkin bukan orang Muslim, contohnya boleh nggak? Iya boleh. Ya. Jadi ibaratnya waktu itu saya ada bapak-bapak. Ini saya harus hati-hati biar praktek sebagai clinician itu nggak boleh nyebutin nama orang atau yang jelas ya. Jadi saya cuma cerita, nggak bisa dikenalin orangnya gitu. Tapi pun juga sang bapak ini bukan orang Muslim. Dia sakit kanker, rumahnya jauh dari rumah sakit. Jadi udah berbulan-bulan nginep di sekitar rumah sakit, nyewa apartemen, terus bolak-balik rumah sakit. Kadang-kadang kondisinya menurun, harus dirawat. Kira-kira sekali rawatan tuh bisa 30 hari, nanti membaik, pulang, keluar lagi apartemen, lanjutin kimo, ketemu sama dokter, radiasi, nanti ngedrop lagi. Jadi ada istilahnya itu demoralization karena udah rumah sakit lama ya. Jadi itu kayak dia nggak ngerasa sebagai dirinya lagi gitu. Tapi udah punya ngobrol. Ternyata yang dia paling sedihin itu dia bilang, dulu saya suka ke gereja, dia bilang. Udah gitu saya udah nggak pernah lagi, habis kehidupan nih ke gereja nggak membantu lah katanya. Agama tuh nggak ngebantu ngasih jawaban sama kehidupan saya. Tapi ternyata spiritual pain ya, ada istilahnya spiritual pain dia yang paling dalam itu adalah dia ngerasa dia ninggalin Tuhan dan dia ngerasa bersalah. Jadi waktu dia bilang saya makin tua, saya makin nggak pernah ke gereja, nggak pernah berdoa, nggak pernah inget-inget Tuhan. Terus udah gitu dia sakit, terus dia nyesel ya, dia inget Tuhan. Terus udah gitu jadi penderitaan hatinya dalam jiwanya itu dia ngerasa dia mengecewakan Tuhan, jadi dia merasa bersalah. Itu udah sampai sedih sekali si sang bapak itu. Saya jarang ngelakuin ya, tapi salah satu akhirnya yang saya bilang, boleh nggak Pak saya ceritain dari segi agama saya. Tapi saya minta izin ya. Terus dia bilang, boleh, gimana? Saya bilang, kalau di agama saya itu kita bertindak satu langkah ke Tuhan. Di otak saya tiap kali saya ngomong God itu Allah di hati saya ya. Kita bertindak satu langkah ke Allah, Allah itu berlari ke kita. Kita mengucap mengingat Allah, Allah itu selalu bangga sama kita, ingat sama Allah. Jadi itu tuh si bapak itu sampai runtuh air matanya, sampai begitu ya Ibu, dia bilang. Jadi kalau saya ingat Tuhan, saya berlangkah ke Tuhan tuh sebenarnya Tuhan udah ngampunin saya. Saya bilang, saya rasa mestinya gitu ya Pak ya. Bapak ingat Tuhan, tentulah Tuhan. Jadi dalam otak saya nih kadang-kadang memang ini yang orang-orang suka bilang, Mbak Rani itu orang kan bukan Muslim. Tapi dalam hati saya yang paling kecil, saya bilang Allah itu cuma satu. God is only one. Kalau kita nyebut Allah, kita nyebut Tuhan, kita nyebut God, yang satu itulah yang menjawab. Jadi dalam waktu itu yang saya ketemu sama sang bapak itu, saya bilang, udah Pak, jadi Bapak ingat Tuhan, Tuhan tentulah mendengar apa yang dalam hati kecil Bapak. Jadi pekerjaan saya ya semacam itu Mas Bayu. Jadi entahlah si bapak itu, terus nggak lama setelah saya visit yang itu, terus saya nggak ketemu lagi sama dia, nggak lama saya dengar dia udah meninggal. Jadi saya nggak tahu ya apakah itu memberikan kedamaian di hati dia apa enggak. Saya berharap ya kedamaian. Saya nggak tahu akhiratnya orang itu di mana jatuhnya. Saya juga untuk hal itu saya serahkan ke Allah semua. Saya nggak berusaha bilang orang ini nggak Muslim karena dia nggak syahadat, tentulah dia nggak masuk neraka atau surga. I really don't want to go into there because it's Allah territory. Cuman di saat saya bersama seorang pasien itu, saya mengerahkan jiwa raga saya untuk care sama orang yang saya di depan saya itu.
Ini salah satu saya ada cerita lagi mungkin ya Mas Bayu. Saya kemarin ini baru dari Indonesia bikin pelatihan chaplaincy. Jadi ada pasien yang dibawa di depan itu ya, di depan para ustaz untuk untuk bimroh katanya, bimbingan rohani di rumah sakit. Jadi saya banyak bicara sama pasien. Setiap pasien di depan ini ya, pemirsa, di depan peserta seminar. Setiap pasien yang saya tanya ujungnya nangis. Karena saya bertanya gitu, Ibu Bapak apa kabar, gimana, khawatirnya apa, ini si Eneng sakit, kenapa, gimana, pasiennya masih anak-anak misalnya. Jadi udah sekian banyak pasien yang dibawa tuh nangis. Terakhir saya ditanya, Ibu Takwa itu ada ilmu hipnotisnya atau apa? Saya kaget sekali dibilang gitu. Saya bilang, oh jangan salah ya Bapak Ibu, saya ini bukan pakai ilmu-ilmuwan. Saya bilang, ini semua orang hatinya terenyuh, tersentuh. Saya bilang karena saya mengerahkan itu, saya bilang jiwa raga saya untuk caring orang. Kira-kira gitulah ya jawabannya saya ya. Saya memang passionate sekali jadi chaplain ini Mas Bayu. Happy gitu, alhamdulillah. Ya. Jadi awalnya dari ngurusin engineer mesin gitu, tiba-tiba ngurusin manusia gitu ya, kematian manusia. Oh, saya arsitek Mas, saya ngegambar. Oh iya, ngegambar, benar. Luar biasa. Mas Febri juga ngurusin mesin juga, ngurusin orang meninggal juga, ya luar biasa. Mungkin nih, mungkin dari dua-duanya gitu, Mas Febri sama Mbak Rani, Mas Febri duluan gitu. Mas Febri, kalau kita nih Mas Febri sebagai Muslim, kita mempunyai orang teman yang meninggal seperti itu dan sedang sakaratul maut seperti itu. Nah itu sebaiknya kita itu seperti apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus seperti apa gitu ya? Sebenarnya step by step yang terbaik. Masya Allah, ini alhamdulillah ini pertanyaannya insya Allah sebetulnya pada tahu ya. Nah tapi ini ada satu lagi nih kunci di sini nih. Selalu community itu penting Mas Bayu di sini. Jadi kita alhamdulillah nih ibu-ibu di sini, bapak-bapak di sini juga biasanya sangat passionate sekali ketika kita mendengar salah satu warga dari kita ini sudah mendekati gitu. Jadi mereka biasanya kemudian we take turn. Itu kita sebisa mungkin jangan sampai dia sendiri. Jadi minimal harus ada keluarganya. Kalau enggak pun kita datang ke sana, kemudian kita bacakan Al-Quran ketika dia masih belum meninggal kan. Jadi kita masih bisa bacakan Al-Quran di sekelilingnya. Nanti kemudian kita berharap kita ajarkan juga keluarganya supaya bisa mentalkin ya. Kalau kebetulan kita menjadi saksi di situ ketika beliaunya menghembuskan nafas terakhir, sebisa mungkin kita mentalkin karena itu sangat penting. Kita terbayangkan ketika si beliau ini bisa meninggal dengan la ilaha illallah, dengan bantuan kita, Masya Allah, ini saya yakin pahalanya juga akan sangat besar. Jadi, dan itu juga kondisi seperti ini menguatkan kita Mas Bayu. Jadi ketika kita sering seperti Mbak Rani ini, saya yakin ketika kita sering dealing dengan orang yang meninggal, dealing dengan jenazah, ini akan melembutkan hati kita secara tidak langsung. Bahwa ujung-ujungnya kita itu nggak jauh kemana-mana sih, cuman ke situ saja. Either kita nggak ada pilihan lagi, pasti akan turun ke tanah juga. Ya, jadi either kita harus nice ke people, karena at the end kita juga akan harus minta tolong dimandikan juga kita. Minta tolong dimandikan, minta tolong disolatkan kan. Jadi ketika kita bisa banyak membantu ke community, kita berbuat baik, gitu, kita berharap juga nanti ketika suatu saat kita memerlukan bantuan mereka, ini adalah istilahnya buah dari Allah menjawab dari kebaikan-kebaikan yang kita usahakan dengan kita mendapatkan kebaikan dari orang-orang lain ketika kita memerlukan. Jadi tadi Mas Bayu, insya Allah community ini sangat penting ya, community. Dari tadi selalu community ya. Benar itu community, benar. Jadi kita ikut pengajian, ikut sirkel halakoh, ketemu ibu-ibu yang soleha gitu kan, ya seolah. Kalau jangan lupa IMSA Sister ini juga sangat penting ini, community kan. Karena IMSA Sister ini kita jadi dapat ada
telebridge mengenai how dealing dengan ketika saat mau di akhir hayat ini kita dapat pencerahan dari Mbak Rani, kemudian kita bisa sharing juga bagaimana how's the best ketika ada keluarga kita atau kita nanti ketika mau meninggal supaya bisa dimakamkan dengan secara Islami ini. Kemudian kalau community imsah sistemnya juga sangat penting ini. Alhamdulillah. Saya ada teringat sesuatu, boleh nggak? Ya, silakan. Saya waktu itu pernah membantu keluarga Muslim. Si pasiennya itu sudah di ICU sekian lama karena waktu itu ada tiba-tiba ada serangan, entah serangan jantung atau stroke ya, saya agak lupa. Tapi akhirnya masuk ICU dan lama di ICU. Kadang-kadang itu dilema juga sebagai keluarga Muslim ya. Kita nggak tahu ini apakah dicopot mesin bantu nafasnya, terus bisa jadi meninggal atau kita lanjutkan terus, kita nggak tahu sampai kapan. Nah, waktu itu ada konflik jadi antara si keluarga pasien sama pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit bilang ini sudah nggak bisa diteruskan lagi, ini melanjutkan penderitaan sang pasien. Di situasi seperti itu biasanya saya menghubungi scholar ya, mufti. Ada mufti lokal yang saya alhamdulillah suka bertanya, terus beliau suka jawab. Jadi saya kadang-kadang sebagai chaplain, peran saya juga untuk menghubungkan keluarga yang sedang mengalami penderitaan semacam ini. Ini apakah si pasien kita cabut aja life sustaining supportnya, atau kan kita teruskan. Salah satu yang saya mau bilang juga, saya kalau kasih pelatihan sama staf rumah sakit, saya berusaha bilang kita ini kan percaya dari Al-Quran, kita itu semua punya appointed time ya, kematian itu kan hanya Allah yang tahu, tapi sudah ada ininya udah jelas gitu kapan dari Allah. Jadi kadang-kadang yang saya bilang, pernah ada kasus yang si sang mufti itu bilangnya, ini kasus lainnya lagi, dia bilang ini sebenarnya udah tidak sustainable kalau dalam segi, kalau nggak dibantu dengan pengobatan modern medical, si sang pasien ini udah nggak mungkin hidup. Jadi dengan kata lain, kita tidak mau memprolonging life, jadi menunda-nunda ajal. Itu yang saya selama ini saya berpikir gitu ya, iya kita nggak mau menunda ajal kalau memang sebetulnya kayaknya udah nggak udah pihak medikal kan udah bilang enggak. Dan si sang mufti itu juga, kita ada banyak Islamic bioethics istilahnya, itu kapan untuk mencabut life sustaining support dan stuff kayak gitu, itu ilmu satu lagi yang lain lagi. Tapi ya mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi dan dapat guidance ya, insyaallah. Amin. Jadi mungkin ini terakhir, kita udah masuk di sesi terakhir ini. Sekarang mohon Mbak Rani sama Mas Febri gitu berikan intisari ya, sedikit dari apa yang kita bahas di kali ini. Nanti setelah ini kita akan ada doa penutup dari Mas Febri sebelum kita tutup dari acara ini. Ya, mungkin sekarang silakan Mbak Rani. Intisari, kita sebagai seorang muslim harus selalu melihat ke depan ya, persiapan, karena kita tuh diciptakan Allah di surga, di atas. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tuh verily we belong to God and to God we will return. Jadi kita harus punya planning insya Allah ke depan. Jadi baik itu persiapan praktikal, persiapan spiritual, jangan ditunda insya Allah. Ya, silakan sekarang Mas Febri. Silakan Mas Febri. Mungkin langsung nanti dilanjutkan dengan doa penutup kita, Mas Febri. Oke, insya Allah Mas Bayu. Kalau saya mungkin intisarinya bahwa ternyata meninggal itu tidak perlu kita takuti.
namun kita tidak juga mencari, ya, karena meninggal itu ada satu proses. Itu kita kan perjalanannya panjang ini, dari mulai kita ketika sebetulnya diciptakan, kemudian sebelum masuk menjadi manusia itu jadi meninggalnya hanya satu bagian proses saja. Jadi dengan kita meninggal itu sebetulnya akan lebih banyak kenikmatan yang akan kita temui ketika sudah meninggal. Orang tidak akan bisa masuk surga kalau dia belum meninggal. Jadi itu ya, jadi meninggal itu tidak perlu kita takuti, justru namun kita tidak perlu mencari juga. Jadi kita nikmati saja. Kemudian yang poin yang kedua adalah selalu dimanapun kita, sebisa mungkin kita dekat dengan community, kita berkontribusi dengan community, ya, karena itu kita itu tidak tahu kapan kita akan membutuhkan bantuan mereka. Jadi sebisa mungkin kita selalu dekat dengan community. Ya mungkin dua itu hal tadi intisari dari saya. Insya Allah kita tutup ya dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbil firli dzunubi wa walidayya wa qadna kama rabbayani shaghira. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inni dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil jahannam wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Amin. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma as'aluka imanan fi'an wa rizqan malam qadalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Allahumma rabbana taqabbal du'a. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin ya kana na'budu wa nasta'in. Mari Mas Bayu, saya kembalikan. Jazakallah khair. Jazakallah khair buat Mbak Rani, dan saya yang dapat nih kali ini ternyata Mbak Rani ya. Ternyata kita itu membutuhkan ketenangan. Jadi Mbak Rani itu udah membantu orang untuk membutuhkan ketenangan dari spiritual, dan yang saya tangkap ternyata kita ketenangan spiritual itu jangan hanya dicari pada saat kita tuh udah sedikit lagi meninggal gitu. Jadi ternyata kita tuh harus mencari dari sekarang, mendekatkan diri dari komunitas, menyambung lagi dengan Mas Hendri tadi. Jadi memang komunitas yang paling utama, karena dari komunitas itu kita dapat informasi, kita dapat segala macamnya cara, dan tadi ada juga solusi-solusi dari pembayaran dari pemakaman itu bisa diringankan. Dan Mbak Rani juga cerita ternyata juga non-muslim juga di akhir dari kematiannya ternyata memang orang itu intinya itu akan mencari Allah itu sendiri. Jadi ada jenis katakan ada muslim atau yang tidak beragama gitu. Jadi ya kita yang pasti sekarang kita terus berdoa, bertawakal kepada Allah untuk mendapatkan diri dari segala macam kegiatan yang baik. Insyaallah jazakallah khair. Terima kasih Mbak Rani. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih, dan Mbak Rani pekerjaan sangat mulia sekali. Mudah-mudahan Allah terus diberikan dulu jalan Allah, dan Mas Hendri juga kedekatan dengan community sangat berguna kali buat komunitas yang di sini sendiri, di area dan juga di Amerika, insya Allah. Dan mudah-mudahan semuanya tambah lagi rezekinya, diberikan kesehatan semuanya, dan juga kepada sahabat-sahabat semua Insta Sister, terima kasih yang sudah mendengarkan, dan juga streamer kita di kali ini juga terima kasih semuanya.
Dan akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.